Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, tanggapan Wali Kota Denpasar terkait pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri. Kepala BNN sebut vape menjadi media baru cara konsumsi narkoba. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan tanggapan atas pelaporan dirinya ke Bareskrim Mabes Polri terkait polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Tanggapan ini disampaikan Jaya Negara usai bertemu dengan Swakelola Sampah Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang. Kami dengan kelompok Swakelola dan pengelola TPS 3R. Menanggapi pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri oleh Forum Sinergi Komunitas Merah Putih FSKMP, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan ia menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan laporannya. Ia berharap laporan tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan hal ini bisa menemukan titik terang. Terkait dengan ini ada rencana pelaporan yang PBI JKN. Intinya kami sangat menghormati hak setiap warga masyarakat dan kami benar-benar menghormati. Mudah-mudahan justru ini menemukan titik terang. Itu sih intinya seperti sananya. Sebelumnya, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di sela-sela rangkaian perayaan HUT ke-238 Kota Denpasar pada Sabtu tanggal 14 Februari lalu telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan bahwa Presiden menginstruksikan Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Desil 6-10 sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melepas ratusan peserta lomba susur mangrove yang merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Denpasar dalam rangka HUT Denpasar ke-238. Lomba susur mangrove sambil memungut sampah di areal mangrove merupakan wujud kepedulian pemerintah Kota Denpasar terhadap lingkungan dan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengatakan sampai saat ini masalah sampah memang masalah pelik yang dihadapi Kota Denpasar. Meski sudah rutin digelar, masih saja terdapat banyak sampah yang berasal dari rumah tangga, termasuk sampah plastik yang seringkali menyangkut di perakaran mangrove. Ini menandakan kesadaran masyarakat mengolah sampahnya dari sumber belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jaya Negara berharap kegiatan ini bisa menggugah kesadaran masyarakat Denpasar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tiap ulang tahun pemerintah Kota Denpasar, Balai Dinas Kelautan selalu melaksanakan dan bekerja sama dengan Semeton Riki nelayan Batu Lumbang, lalu membuat kegiatan lomba susur mangrove ini. Yang sebenarnya di sini ingin memberikan pesan lah kepada kita semua yang ada di hulu, pada masyarakat Denpasar, janganlah buang sampah ke sungai karena dampaknya di mangrove. Sebenarnya mangrove ini kan harapan daripada nelayan ini kan menjadi juga bagian destinasi wisata karena ada orang beberapa juga ada tamu yang senang susur mangrove. Nah kalau sudah mangrove-nya bersih kan semakin banyak juga datang para pencinta lingkungan ini telah hadir di sini. Intinya
seperti itu. Pesan yang kita tampilkan di dalam lokasi mangrove ini, jangan kita membuang sampah. Itu sih. Setiap tahun kan melibatkan anak-anak sekolah, Pak. Ini memang kita ternyata dalam proses lomba mangrove-nya anak-anak sekolah juga sangat senang karena beliau dapat ya menikmati mangrove, di samping itu dia memungut sampah sebanyak-banyaknya. Siapa yang mendapatkan sampah terbanyak itu akan dikasih hadiah juga oleh panitia di sini. Kegiatan susur mangrove melibatkan masyarakat umum dan siswa sekota Denpasar bertempat di ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Pemogan, Denpasar. Sampah yang terkumpul akan ditimbang dan pemenang dari peserta umum dan siswa SMA, SMK diberikan hadiah menarik. Agus Sudiatmike, Bali TV. Kepala BNN sebut vape menjadi media baru cara mengkonsumsi narkoba. Kami segera kembali dengan laporan. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngitan ya aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisening jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) RI menyatakan rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan cairan atau e-liquid dari vape mengandung narkotika golongan 1 dan 2 berupa nikotin,
glikol, dan sejumlah zat adiktif dengan jenis koktail kimia. Dalam forum grup diskusi di kantor Kepala BNN RI, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN RI menyatakan rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Menurut Suyudi, rokok elektrik menjadi sarana tepat untuk bersembunyi dan bertransformasi dari alat konvensional seperti penggunaan zat adiktif sabu pada bong. Suyudi Aryo Seto mengatakan, cairan atau e-liquid dari vape mengandung narkotika golongan 1 dan 2 berupa nikotin, propilen, glukol, dan sejumlah zat adiktif dengan jenis koktail kimia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dari WHO, terjadi lonjakan prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia hingga 10 kali lipat. Ia menjelaskan, pada tahun 2011 prevalensi hanya 0,3%, sedangkan 2021 meningkat menjadi 3%. Menggunakan rokok-rokok elektrik atau vape ya, yang kita kenal, yang semula mungkin semangatnya ingin menggeser ya. Rokok konvensional yang mungkin terkesan bau gitu kan, yang juga punya dampak bahaya juga untuk kesehatan. Kemudian di beberapa tahun belakangan ini terciptalah sebuah teknologi, ya saya katakan teknologi baru, ya, yaitu rokok yang berupa elektrik, yang mungkin bentuknya lebih keren, gitu ya, dengan menggunakan berbagai cara atau teknologi baru, sehingga tentunya ini menjadi sebuah fenomena yang baru juga. Rokok yang tadinya isinya tembakau, ini isinya kimia. Betul ya Pak ya? Nah, tentunya kimia ini pun mungkin kita rasakan juga sangat berbahaya. Namun yang lebih berbahaya lagi adanya kemasan-kemasan baru yang disusupi oleh para bandar, yang sengaja memasukkan isi-isi ulangnya atau cartridge yang dibuat sedemikian rupa, yaitu cairan yang berisi narkotika dan NBS, yang jelas ini sangat berbahaya. Beberapa waktu lalu, baik BNN RI dan juga Polri terus mengungkap, begitu juga Bea Cukai, ya, ribuan ya, cartridge isi-isi ulang, ya, di beberapa wilayah termasuk kemarin di Jakarta kita menemukan bahkan sebuah clandestine lab di apartemen-apartemen yang isinya adalah etomidate dan cairan berbahaya lainnya yang tergolong narkotika, yang mana etomidate sekarang sudah masuk dalam golongan narkotika golongan 2 yang berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2025 nomor 90. Suyudi menjelaskan salah satu tantangan terbesar isi kandungan vape yang tidak dapat langsung diketahui saat digunakan. Aroma yang wangi membuat aroma di sekitar tidak menyadari jika perangkat tersebut berisi zat narkotika. Untuk itu pihaknya akan terus mencegah dan memberantasan peredaran narkotika. Dari Jakarta, Julius Wahatu dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Polda Bali bersama Forum Perbekal Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion atau FGD pada Rabu 18 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Swan Paradise Pramana Experience dan mengangkat tema sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pilkades 2026 serta penguatan peran kepala desa dalam pengawasan orang asing. FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi antara kepolisian dan para perbekal se-Bali guna memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif menjelang pesta demokrasi di tingkat desa. Dalam sambutan Direktur Intelkam Polda Bali yang disampaikan Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Bali AKBP Agung Budiarto SE, ditekankan pentingnya deteksi dini dan langkah preventif terhadap potensi konflik di tingkat desa.
Perbekal dinilai memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan desa sekaligus figur pemersatu masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Bali melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi Cakrawasi milik Polda Bali. Aplikasi tersebut diharapkan menjadi sarana pelaporan dan pendataan yang terintegrasi antara aparat kepolisian dan pemerintah desa, sehingga setiap potensi kerawanan dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani secara cepat serta tepat. Ketua Forum Perbekal Provinsi Bali, Igede Pawana menyatakan komitmennya mendukung penuh terciptanya situasi yang aman dan damai. Ia menegaskan para perbekal siap meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, memperkuat komunikasi sosial, serta menjaga netralitas menjelang Pilkades 2026. Terima kasih banyak kepada Polda Bali yang melakukan kegiatan sinergitas antara Polda Bali dengan kita Forum Perbekal se-Bali. Dan mudah-mudahan dengan adanya sinergitas ini kita menjaga keamanan bagaimana Pilkades ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi juga tentang pengawasan orang asing yang kita lakukan. Jadi sinergitas ini penting sekali bagaimana BPS, Polda Bali dengan kita perangkat desa di bawahnya ini bisa mendata data-data orang asing itu secara faktual dan data secara akurat. Jadi tadi sudah disampaikan banyak diberikan aplikasi Cakrawasi ini sangat bagus ke depannya untuk melakukan pendataan orang asing di tingkat desa. Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, Igede Made Dwi Payana menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan regulasi dalam pelaksanaan Pilkades. Pihaknya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan dan akuntabel. PMD juga mendorong kepala desa aktif melakukan pendataan penduduk termasuk pengawasan warga negara asing melalui koordinasi lintas sektor. Acara ini adalah momentum terbaik bagi kita semua, jajaran pemerintah Provinsi Bali sampai ke leveling desa, karena ini adalah ruang terbuka kita untuk memastikan bahwa jalannya konstelasi politik di level desa itu berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Mari kita jadikan momentum konstelasi politik di level desa ini sebagai pendewasaan demokrasi kita, karena perbedaan ialah keniscayaan, namun persatuan ialah keharusan. Maka dari itu, mari kita gelorakan kebersamaan kita untuk mewujudkan konstelasi politik di level desa, Pilkades ini dengan suasana aman, damai, sehingga desa yang maju, aman, dan bermartabat kita bisa pastikan secara paripurna. Terima kasih. Melalui FGD ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah konkret guna mewujudkan Pilkades 2026 yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Bali. Tim Liputan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Puasa hari pertama, harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kematian disampun anak kealit neke. Metapa kalau kebos, mau pandes utawi misangi. Tramel antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite liwat tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi
lokasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, memasuki hari pertama bulan puasa tahun ini di Kabupaten Buleleng tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan pada kebutuhan pokok. Seperti pantauan di dua pasar besar di Singaraja, yakni Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar. Hari pertama bulan puasa tahun ini tidak diikuti dengan lonjakan harga. Kenaikan harga komoditas seperti cabai rawit dan cabai besar yang biasanya mengalami kenaikan justru mengalami penurunan. Cabai rawit dari harga Rp100.000 per kilogram menjadi Rp96.000 per kilogram dan cabai besar dari harga Rp38.000 menjadi Rp30.000. Meskipun cuaca hujan tinggi membuat proses panen cabai terhambat sehingga pasokan menurun, sementara permintaan cabai meningkat menjelang bulan Ramadan. Di sisi lain, pasokan terbatas karena sentra produksi sedang mengalami transisi masa panen. Berbagai komoditi lain seperti minyak goreng, kemasan, telur, beras premium, dan bawang merah, bawang putih tidak mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang menyatakan kenaikan harga tersebut biasa terjadi. Selain karena cuaca di Buleleng yang mulai turun hujan, jelang Hari Raya umat Islam turut mendukung kenaikan harga tersebut. Menurutnya, pasokan selain lokal Buleleng sendiri didapat pula dari desa Baturiti Tabanan. Baturiti Kintemani harganya sama. Kemarin lama sih udah ada sekitar semingguan lah segini harganya. 100 ya, 95 modal gitu kan. Hari Raya, Mbak? Sama, dua-duanya. Cuaca juga hujan karena gugur minyak, kadang masih hijau tuh udah sama rainan juga kan. Meskipun harga cenderung stabil dan untuk beberapa komoditi mengalami penurunan, tim inflasi daerah Kabupaten Buleleng akan terus memantau harga di pasaran. Yasri Yuli, Bali TV. Direktur Utama PT Jaya Sentosa Alkesindo, Anak Agung Agus Eka Putra, menegaskan bahwa kebutuhan layanan hemodialisis atau HD atau cuci darah terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah pasien menjadi perhatian serius, khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Bali Mandara. Menurut Agung Eka, setiap tahun terjadi lonjakan jumlah pasien HD yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ia berharap Rumah Sakit Bali Mandara dapat menjadi role model bagi rumah sakit lainnya dalam meningkatkan pelayanan hemodialisis yang prima dan profesional. Kebutuhan cuci darah ini semakin hari semakin meningkat. Diharapkan Rumah Sakit Bali Mandara bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain dalam meningkatkan pelayanan HD karena pertumbuhan pasien setiap tahunnya cukup tinggi. Saat ini pihaknya telah menyiapkan 15 unit mesin hemodialisis dengan sistem pendukung yang memadai.
Agung Eka juga menekankan pentingnya sistem cadangan atau backup melalui konsep Himboblas, di mana tersedia 2 unit mesin cadangan yang disiagakan atau standby untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala teknis pada alat utama. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan mesin ke depan. Bahkan terdapat rencana pengembangan fasilitas di lantai 3 dengan kapasitas sekitar 30 hingga 40 tempat tidur pasien atau unit alat HD, guna menunjang pelayanan yang lebih optimal. Agung Eka juga menyoroti penggunaan HD merek Nikiso yang telah banyak digunakan di rumah sakit internasional baik di Indonesia maupun di luar negeri. Teknologi asal Jepang tersebut diyakini mampu meningkatkan standar pelayanan medis secara maksimal. Jadi dengan adanya teknologi Jepang ini memberikan kemudahan, satu, efisiensi biaya, di mana rumah sakit menekan kos operasional cukup tinggi. Yang kedua adalah di sini multifungsi dia. Jadi alat ini bisa manual maupun otomatis. Nah, di samping dua kelebihan tadi, bisa saya jelaskan lagi bahwa mesin ini memang menggunakan touchscreen, di mana keunggulan dan kecanggihan alat yang sudah ada di rumah sakit yang lain ini bisa terwujud di Rumah Sakit Bali Mandara dengan efisiensi yang tadi saya sebutkan di atas. Sementara itu, manajer operasional PT Jaya Sentosa Alkasindo Roni Mardianto menjelaskan bahwa keunggulan mesin Nikiso khususnya tipe DBB XAS terletak pada teknologi terbarunya yang telah dilengkapi fitur kateter 6 dan sistem URR atau Urea Reduction Ratio pada mesin HD. Teknologi terbaru dari Jepang ini memberikan kemudahan serta tingkat keamanan dan akurasi yang lebih baik dalam proses hemodialisis. KTT dan URR ini digunakan untuk mengukur adekuasi hemodialisis. Dan kelebihan alat Nikiso di URR-nya ini hanya ada di mesin Nikiso. Sementara di mesin merek lain HD itu belum ada. Dan kemudian kelebihan lain adalah hemat listrik, sehingga menekan kos untuk operasional rumah sakit. Dan pastinya alat ini memiliki teknologi terkini yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan hemodialisa di Indonesia. Dengan penambahan dan pemanfaatan teknologi modern tersebut, Agung Eka optimis pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Bali Mandara akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pasien yang terus bertambah setiap tahunnya. Kami berharap alat ini, pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Bali Mandara dapat berjalan lebih baik dan profesional sehingga pelayanan prima benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Hendra, Bali TV. HUT ke-44 LL Dikti Wilayah 8 perkuat sinergi menuju kampus unggul dan berdampak. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama,
kita bisa terhindar dari banjir. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jagad Pejen. Pengempon Dijang selaku pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-44 LL Dikti Wilayah 8 dirayakan dengan upacara bendera di halaman kantor setempat di Jalan Trengguli 1 Denpasar Timur. Upacara ini berlangsung hikmat dan diikuti seluruh pimpinan serta sivitas akademika perguruan tinggi swasta di bawah LL Dikti Wilayah 8. Upacara yang diiringi marching band Sri Kesari Warmadewa ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen menuju kampus unggul dan berdampak. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. I Gusti Lanang Bagus Erotoni menyampaikan bahwa usia ke-44 menjadi tonggak kematangan lembaga yang bertransformasi dari Kopertis sejak 1982. Saat ini LL Dikti Wilayah 8 membina 104 perguruan tinggi swasta, terdiri dari 51 PTS di Bali dan 53 PTS di NTB. Erotoni menegaskan komitmen mendukung kampus berdampak melalui hilirisasi riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga mendorong seluruh perguruan tinggi untuk bergerak menuju akreditasi unggul serta peningkatan karir dosen hingga jenjang guru besar sejalan dengan regulasi terbaru. Semangat melatih kutus, melayani dengan sepenuh hati, kuat dan tulus menjadi landasan pelayanan bagi seluruh PTS. Rangkaian peringatan HUT ke-44 ini diawali talk show lingkungan, menyoroti isu sampah di Bali, dilanjutkan sosialisasi program kementerian, pameran inkubator bisnis, donor darah, cek kesehatan gratis, hingga fun walk yang digelar sehari sebelumnya. ini kita merayakan ulang tahun yang ke-44 LL Dikti Wilayah 8. Jadi LL Dikti Wilayah 8 itu merupakan transformasi dari Kopertis yang lahir tahun 1982. Hari ini tepat berusia ke-44. Jadi kami mendukung penuh Dikti Sentek berdampak, kampus yang kami yakini dan kita yakini bersama sebagai gudang dari inovasi, gudang dari riset, penelitian dan pengabdian masyarakat akan memberikan dampak. Melalui hilirisasi riset, dampak-dampak segala bentuk masalah dari masyarakat itu akan diberikan solusi oleh seluruh insan sivitas akademika.
Sementara itu, Rektor Universitas Warmadewa Profesor I Gede Suranaya Pandit selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa perayaan ini merupakan wujud syukur sekaligus komitmen memperkuat sinergi antar perguruan tinggi. Ia berharap kolaborasi terbangun mampu melahirkan perguruan tinggi swasta yang bermutu, memperluas akses pendidikan, dan berdampak hingga tingkat internasional. Hal ini tentunya menjadi komitmen kita bersama seluruh perguruan tinggi yang berada di wilayah LL Dikti 8, termasuk Universitas Warmadewa yang dipercaya sebagai ketua panitia bersama IPBI dan IDB telah mampu merangkai sebuah agenda yang sangat bermakna bagi LL Dikti wilayah 8. LL Dikti 8 mengucapkan rasa terima kasih dan berbangga karena LL Dikti 8 dengan slogan melatih kutus itu telah mampu memberikan layanan kepada seluruh perguruan tinggi swasta di LL Dikti 8. Perayaan HUT kali ini ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8, HUT ke-44 LL Dikti Wilayah 8, bersama perguruan tinggi swasta diharapkan terus bersinergi mencerahkan anak bangsa dan menghadirkan sumber daya manusia unggul, relevan, inklusif, dan berdaya saing global. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Universitas Warmadewa atau UNWAR melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertema Pojok Pajak, transformasi literasi perpajakan dan pendampingan self-assessment di era Cortex System di Rumah Sakit Puri Raharja, Denpasar, Kamis 19 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antara dunia pendidikan dan layanan kesehatan dalam mendorong peningkatan literasi serta kepatuhan perpajakan di tengah transisi sistem pelaporan pajak nasional. Ketua Pelaksana PKM I Gusti Agung Pramayoga SE MSI BKP menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan dan sosialisasi pengisian SPT tahunan tahun pajak 2025 melalui sistem Cortex. Ia menyebutkan tim dari program studi akuntansi dan akuntansi perpajakan Fakultas Ekonomi UNWAR bersinergi dengan pihak rumah sakit untuk membantu wajib pajak orang pribadi dalam memahami tata cara pelaporan melalui sistem terbaru tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi di tengah masa peralihan dari sistem lama DJP online menuju sistem Cortex. Masa transisi ini dinilai memerlukan adaptasi serta pemahaman yang memadai agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Fokusnya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pengisian SPT karena kita memasuki masa peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Kami harap para peserta mampu beradaptasi dengan sistem yang terbaru, dengan cara pengisian SPT yang terbaru, supaya pemenuhan kewajiban pelaporan wajib pajak orang pribadi mampu terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya, UNWAR turut melibatkan Tax Center Warmadewa dan dihadiri anggota pengabdian kepada masyarakat PKM UNWAR Desa Rurik Pratnya Paramitanida SEMSI untuk membantu asistensi pengisian SPT orang pribadi. Ketua Tax Center Warmadewa Idewo Manik Mas Sastri SEMSI AKCA menyampaikan bahwa pojok pajak merupakan salah satu dari 30 program kerja yang wajib dilaksanakan oleh Tax Center Warmadewa. Melalui kegiatan ini, pihaknya tidak hanya membantu proses pelaporan pajak, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi kita berusaha untuk di bulan Maret ini melakukan beberapa tempat pojok pajak agar nanti
semua masyarakat terlaporkan SPT-nya sehingga kewajiban perpajakannya dapat tertuntaskan. Harapannya bahwa kita bisa bantu DJP dari segi pelaporan SPT. Jadi taat tidak berarti bayar pajak, tetapi juga taat patuh pada pelaporannya. Direktur Utama Rumah Sakit Puri Raharja Dr. Gede Bagus Darmayasa menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa sistem Cortex sebenarnya telah diperkenalkan sejak setahun lalu, namun implementasinya akan diberlakukan lebih luas pada tahun 2026. Dengan adanya sosialisasi dari tim Unwar ini, pihak rumah sakit memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem baru tersebut, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya teman-teman di Rumah Sakit Puri Raharja, dan juga bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh narasumber tentang Cortex ini. Setidaknya kami di sini bisa mengikuti dengan sistem online sistem. Kedepannya tentu harus kita ikutin, Pak. Jadi semua dimudahkan dengan online sistem. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan institusi layanan kesehatan ini diharapkan kesadaran serta kepatuhan perpajakan masyarakat semakin meningkat seiring transformasi sistem administrasi pajak nasional menuju era digital. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan. PTS didorong tekankan kolaborasi dan relevansi. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras ketikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba.
Pemirsa, tidak ada istilah saling bersaing, apalagi menyalahkan perguruan tinggi negeri yang kerap disebut sebagai kapal keruk mahasiswa. Hal itu diungkapkan Kepala LL Dikti Wilayah 8, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, usai perayaan HUT LL Dikti Wilayah 8 di kantor setempat. Lebih lanjut kepada jajaran perguruan tinggi swasta di bawah naungan LL Dikti Wilayah 8, Eratodi menegaskan pentingnya relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan dunia kerja. Menurutnya, konsep utama pengembangan kampus saat ini adalah kesesuaian program studi dengan kebutuhan real di lapangan. Perguruan tinggi swasta pun diminta tidak terjebak dalam persaingan antar kampus, melainkan membangun kolaborasi yang saling menguatkan. Kepala LL Dikti Wilayah 8 juga mengajak seluruh kampus untuk fokus berinovasi pada sektor-sektor unggulan Bali dan Nusa Tenggara Barat seperti pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta teknologi informasi. Bali dinilai memiliki kekayaan sumber daya alam dan bentang alam yang lengkap, didukung potensi sumber daya manusia yang kuat, khususnya di bidang kesehatan dan pariwisata. Penguatan SDM kesehatan lanjutnya sejalan dengan dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. Sementara di sektor pendidikan, kampus-kampus didorong menghadirkan program studi unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menjawab tantangan global. Jadi konsep utama tadi bahwa relevansi terhadap kebutuhan masyarakat itu menjadi hal yang utama. Yang kedua, kita tidak akan pernah bersaing antar satu PTS dengan PTS lain. Kita tidak menyalahkan ke perguruan tinggi negeri, apalagi universitas-universitas yang memang yang sering disebut sebagai keruk mahasiswa, jadi kapal keruknya mahasiswa. Jadi kita sikirkan hal-hal tersebut. Mari kita melaksanakan inovasi-inovasi di bidang pariwisata. Bali adalah merupakan komplit dari segi sumber daya. Yang selanjutnya pula Bali memiliki lab alam. Berikutnya kesehatan juga didukung oleh atas cita Bapak Presiden melahirkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Selanjutnya di bidang pendidikan pula yang kami yakini tidak ada istilah bersaing. Mari saling berinovasi, saling memberikan semangat berinovasi antar perguruan tinggi yang kami yakin memiliki unik-unik berbeda. Pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan pastinya IT itu akan mendukung semuanya. Eratodi optimistis masyarakat kini semakin cerdas dalam memilih perguruan tinggi. Pilihan akan jatuh pada kampus yang memiliki kapasitas unggul, relevan, serta inovatif dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan berdaya saing. Dengan semangat kolaborasi tersebut, LL Dikti Wilayah 8 meyakini seluruh perguruan tinggi swasta di bawah koordinasinya akan terus berkembang. Tidak ada kekhawatiran terhadap penurunan jumlah mahasiswa karena program studi unggulan seperti pariwisata, kesehatan, dan teknologi informasi diyakini tetap menjadi daya tarik utama. Kedepan, LL Dikti Wilayah 8 menargetkan program studi pariwisata sebagai ujung tombak yang mampu membawa Bali dan NTB semakin mendunia melalui kualitas pendidikan tinggi yang inovatif dan berdaya saing global. Ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi bukan soal persaingan, melainkan kolaborasi untuk melahirkan sumber daya manusia unggul demi kemajuan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Indonesia. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, tim Grebek Banjar Sing Main-Main bersama Bali TV pada Rabu 18 Februari 2026 kembali mengunjungi kreativitas seketruna-truni membuat ogoh-ogoh di Kabupaten Badung dan Tabanan. Andika Paramarta, Go Andik, selaku official Sing Main-Main Grebek Banjar, mengaku Grebek Banjar semakin dinanti STT. Hal tersebut dibuktikan dengan makin antusiasnya para pemuda-pemudi saat dikunjungi oleh tim Grebek Banjar Sing Main-Main.
Kunjungan kelima tim Grebek Banjar Sing Main-Main pada Rabu sore hingga malam melihat kreativitas Seke Trune-Truni di 3 Banjar yang ada di Kabupaten Badung dan Tabanan. Salah satunya STT Bayu Samana di Banjar Sakenan Belodan, Desa Belot Peken, Tabanan. Tim Grebek Banjar Sing Main-Main disambut meriah oleh warga Banjar Sakenan Belodan. Ketua STT Bayu Samana, Ade Putra mengatakan, ogoh-ogoh yang dibuat secara gotong royong oleh 122 anggota STT tahun ini bertemakan Murkaning Durga yang menggambarkan tokoh perempuan. Diangkatnya tokoh perempuan juga sengaja upaya untuk mematahkan mitos yang berkembang di masyarakat jika di Banjar Sakenan Belodan hanya diperbolehkan mengangkat tokoh ogoh-ogoh laki-laki. Untuk saat ini biaya yang baru dihabiskan sekitar 15 juta dengan 50% pengerjaan dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran 40 sampai 50 juta. Mewakili anggota, Ketua STT Bayu Samana mengucapkan terima kasih kepada tim Grebek Banjar Sing Main-Main karena memilih Banjar mereka untuk dikunjungi. Untuk tahun ini Tia ngambil tema Murkaning Durga Nike filosofinya cewek. Karena mengapa yang ngambil tema di belakang Nike? Karena dari tahun-tahun sebelumnya Nike kalau nggak salah dari tahun 2010 sampai 2024 itu kita ngambil tema cewek sebelumnya. Tema cowok maaf. Mungkin yang ada katanya mitos atau apapun itu pemuda-pemudi kami ada semangat Nike ingin memecahkan mitos. Bagaimana terkait mitos Nike yang katanya nggak boleh bikin cewek katanya Nike. Kami semangat pemuda bikin ogoh-ogoh cewek itu ngambil sekalian tema Durga Nike. Untuk rancangan biaya kita Nike yang baru habis sekarang sekitar 15 juta. Untuk perkiraan RAB sekitar 50 juta atau enggak 40 juta Nike. Ya. Sebelumnya tim Grebek Banjar Sing Main-Main juga berkesempatan mengunjungi kegiatan pembuatan ogoh-ogoh oleh STT Dharma Pertapa, Desa Adat Kerobokan, Banjar Padang, Kecamatan Kuta Utara Badung. Ogoh-ogoh yang diangkat tahun ini diambil dari cerita rakyat setempat yaitu Tugu Kak Made dengan judul Caling Cangkling. Proses pembuatan menghabiskan waktu sekitar 1 bulan dan menghabiskan anggaran sekitar 40 juta rupiah. Temanya kita mengambil judul Caling Cangkling ya, berdasarkan hasil riset cerita rakyat di sini. Jadi kita menyimpulkan untuk judul kita beri nama judul Caling Cangkling, yang dimana caling Nike berupa sifat angkara murka yang memiliki energi negatif. Cangkling itu artinya terikat. Terikat dalam artian memiliki 2 makna, terikat dalam jasmani maupun niskala. Dalam mendukung kegiatan Seke Trune di setiap Banjar, Sing Main-Main Official dengan tagline Tagar Lokal Support Lokal menggelar kegiatan Grebek Banjar. Kegiatan dengan konsep kebersamaan bersama Seke Trune-Truni STT ini pada edisi kelima juga mengunjungi STT Sariguna Banjar Batu Sari Sangeh. Oke, kalau untuk kesan-kesannya sejauh ini sih para Seke Trune dan Truni memang menunggu dari program Grebek Banjar. Jadi antusiasmenya pun juga di masing-masing Banjar ini ramai banget. Yang biasanya dalam penggarapan ogoh-ogoh ini mereka mungkin tidak begitu ramai, tapi begitu tahu dari tim Sing Main-Main datang, yaitu program Grebek Banjar, mereka antusiasmenya semuanya datang ke Banjar. Tidak hanya STT-nya saja, sampai yang senior-senior, yang tua-tuanya pun juga, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ikut datang untuk melihat pertunjukan yang ada di sini. Seperti itu, terima kasih. Grebek Banjar merupakan konsep kebersamaan dari Sing Main-Main bersama sejumlah sponsor yang sistemnya lebih menghibur krama STT saat membuat ogoh-ogoh. Kali ini anggota STT dihibur oleh penampilan dari penyanyi Bali Joni Agung yang menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganepati, Usada Bali Keluarga Sehat.
Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.